Oke, sudah, silakan dilanjut. Selamat siang, selamat sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Maulidia Laila Naja, NIM 2018-2010-10-03. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review paper yang berjudul Secure and Private Content Distribution in the DRM Environment. Artikel ini di-upload pada Information System International Conference atau disingkat dengan ISICO pada tahun 2013 dengan penulis yaitu Antonius Cahya Prihandoko, Hossein Godosi, dan Bruce Witau. Secara keseluruhan, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk meningkatkan DRM dengan protokol distribusi konten oblivious transfer atau transfer tak sadar untuk menjaga keamanan penyedia konten dan privasi pengguna. Subjek penelitian ini yaitu distribusi konten tak sadar dengan perangkat anti rusak, yaitu smart card, dan konsep skema berbagi rahasia Shamir. Dan objek penelitiannya yaitu keamanan penyedia konten dan privasi pengguna dalam distribusi konten. Sebelumnya, apa itu DRM? DRM adalah singkatan dari Digital Right Management, yaitu seperangkat teknologi kontrol akses untuk membatasi penggunaan perangkat keras berpemilik dan karya hak cipta. DRM merupakan salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk sistem distribusi konten digital. Tujuannya yaitu untuk menjamin keamanan penyedia konten dan melindungi privasi pengguna. Nah, secara umum, proses DRM untuk distribusi konten itu seperti yang dapat dilihat pada gambar ini, memuat 4 pihak, yaitu penyedia konten, distributor, clearinghouse, dan konsumen. Nah, tetapi dalam hal ini bisa jadi ada kesalahan atau ada orang yang tidak bertanggung jawab bisa mencuri konten melalui saat konsumen meminta kunci kepada clearinghouse. Sehingga dalam artikel ini itu DRM ini akan ditingkatkan. Metode penelitiannya yaitu yang pertama membuat protokol tentang distribusi konten tak sadar dengan perangkat anti rusak yaitu smart card. Nah, perangkat itu tuh berisi pasangan fungsi yaitu get key dan get content dan menggunakan skema berbagi rahasia Shamir dengan parameter threshold and min-k. Setelah itu diimplementasikan kepada sistem DRM yang sudah diperbarui, yang sudah ditingkatkan. Setelah itu dianalisis hasilnya untuk keamanan penyedia konten dan privasi pengguna. Nah, ini adalah skema berbagi rahasianya Shamir. Misalkan pengguna ingin mengakses K konten dari sebanyak N konten. Maka setiap pasang smart card itu berisi get key dan get content. Nah, karena pengguna ingin memproses K, maka dengan skema berbagi rahasia Shamir, konten N min K itu diaktifkan get key-nya, yaitu get key K1 sampai dengan N itu diaktifkan, sehingga didapatkan SK plus 1 sampai dengan SN. Setelah itu direkonstruksi sehingga menghasilkan kunci rahasia S. Nah, setelah didapatkan kunci rahasia S, maka kunci ini dapat digunakan untuk mendekripsi GC1 sampai dengan GCK.
Nah, masing-masing ini GC1 itu menghasilkan konten 1, GC2 menghasilkan konten 2, sampai dengan GCK menghasilkan konten K. Jadi, pengguna bisa mendapatkan konten yang diinginkan. Nah, ini adalah model smart card-nya. Dengan GK itu get key, GC itu get content. Jadi, satu pasang smart card itu selalu berisi sepasang GK dan GC. Misalkan di GK diaktifkan, maka otomatis misalkan GKS1 ini diaktifkan, maka otomatis GCM1 ini itu menjadi nonaktif. Jadi ini tuh sepasang, dan sebaliknya jika GCM1-nya diaktifkan, maka GKS1-nya jadinya nonaktif. Nah, ini adalah sistem DRM yang ditingkatkan, karena di sistem DRM secara umum itu kan menggunakan clearing house, yang bisa jadi menyebabkan keamanan penyedia konten dan konsumen itu tidak terjamin, maka di sini menggunakan smart card, di mana penyedia konten mengenkripsi kontennya, setelah itu mengirim kontennya kepada distributor, dan distributor mempublikasikan konten secara online. Setelah itu konsumen bisa membeli konten yang diinginkan tanpa harus mengirim informasi pribadinya. Tetapi dengan syarat harus membeli smart card-nya. Nah, setelah itu baru nanti smart card dibuat dan dikirimkan ke distributor. Setelah melakukan pembayaran dan smart card sudah jadi, maka distributor memberikan atau mengirim konten dan lisensinya kepada konsumen. Nah, hasil penelitiannya sudah berhasil karena keamanan penyedia konten itu terpenuhi. Pengguna hanya dapat mengakses konten yang dipilih dan pengguna sudah melakukan pembayaran, sehingga penyedia konten tidak akan rugi. Di sisi lain, pengguna juga dapat dilindungi privasinya, karena di akhir protokol, perangkat itu akan rusak, dan penyedia tidak akan tahu konten mana yang dipilih oleh pengguna. Kelebihan dari penelitian ini yaitu yang pertama, penelitian ini merupakan metode baru untuk masalah DRM dalam distribusi konten. Yang kedua, penulisan teori dasar dan tujuan penelitian mudah dipahami dan dimengerti oleh pembaca. Yang ketiga, penelitian ini dapat menuliskan secara jelas dalam menganalisis hasil. Yang keempat, metode yang diusulkan lebih efisien dan murah dalam perhitungan matematis karena menggunakan perangkat anti rusak, yaitu smart card. Sedangkan kekurangan dari penelitian ini yaitu variabel yang digunakan hanya fokus pada number of item. Terus yang kedua, penulisan simbol kurang jelas, dan yang ketiga, pemilihan kata yang tidak konsisten seperti user dan consumer. Reviewnya sebaiknya penulisannya itu lebih konsisten dalam penggunaan atau pemilihan katanya agar pembaca tidak bingung. Dan simbolnya seharusnya didefinisikan secara jelas. Dan yang ketiga, variabel yang digunakan bisa diperbanyak untuk permasalahan yang lebih kompleks, seperti pembatasan jumlah konten setelah dideteksi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin dari Pak Antonius ada pertanyaan. Baik, untuk tadi ya, jadi satu hal yang perlu cermati itu untuk oblivious itu nggak perlu diterjemahkan ya. Jadi kalau diterjemahkan malah lucu ini, jadi konten tak sadar. Oh, jadi kan itu memang terminologi oblivious itu kita
adopsi dari terminologi di kriptografi, yakni protokol ini apa? Oblivious protocol ya. Jadi Oblivious protocol. Jadi memang ada di dalam kriptografi itu yang namanya Oblivious protocol atau apa namanya? Di mana di dalam Oblivious protocol itu ya, jadi itu adalah protokol untuk mengirimkan pesan di mana pengirim itu mengirimkan lebih dari satu pesan ya. Tapi misalkan kalau ini oblivious transfer ya, jadi apa istilah aslinya itu oblivious transfer ya. Jadi oblivious transfer itu adalah proses protokol untuk mengirimkan suatu pesan di mana pengirim itu bisa mengirim beberapa pesan, tetapi si penerima itu bisa tidak memilih semua, ya, tidak memilih semua. Ini ya, sehingga dengan demikian ya katakanlah ini saya ganti yang share screen sekarang. Coba dimatikan share screen-nya. Jadi dasar dari paper tadi itu adalah oblivious transfer. Jadi oblivious transfer ya. Ini jadi misalkan oblivious transfer misalkan dengan apa? Dengan indeksnya adalah 21 begini. Maka berarti itu artinya bahwa di sini ada pengirim, kemudian di sini ada penerima. Nah, pengirimnya itu dia mengirimkan dua pesan, ya, jadi dua message dia kirimkan. Jadi ada pesan pertama, kemudian pesan yang kedua. Ini, tetapi si penerima itu hanya bisa menerima satu saja. Ya, jadi bisa menerima satu saja. Jadi pengirim itu mengirim dua pesan, kemudian nah penerima itu hanya bisa memilih satu saja. Ini ya. Tetapi satu yang mana yang dipilih itu tidak diketahui oleh si ini. Jadi pokoknya dia ngirim dua, ya, mengirim dua, kemudian ini yang di tujuan itu hanya bisa menerima satu. Tetapi satu yang dipilih ini tidak diketahui oleh si pengirim. Sehingga dengan demikian si pengirim itu tidak tahu ya, jadi informasi yang mana yang diterima oleh si penerima. Itu intinya itu. Jadi dalam oblivious transfer, makanya ya tadi apa diterjemahkan menjadi tak sadar itu ya, yang tidak sadar itu adalah pengirimnya. Jadi tapi nggak perlu diterjemahkan, langsung oblivious ya. Jadi oblivious transfer ya, sehingga konsep oblivious transfer dalam kriptografi itu kemudian kita implementasikan untuk membuat suatu protokol pada oblivious content distribution. Jadi distribusi konten secara oblivious ya. Jadi ya sama, nanti konteksnya sama seperti ini. Ya, ini. Sehingga kalau misalkan seandainya kemudian ini apa indeksnya itu berubah ya, jadi parameternya itu dirubah. Misalkan OT 52 kalangan gitu, ya maka di sini akan mengirimkan sebanyak 5, ya mengirimkan sebanyak 5 pesan, tapi hanya 2 yang bisa diambil oleh si penerima. Tetapi 2 yang diambil oleh si penerima itu tidak sampai diketahui oleh si pengirim. Ya, ini oblivious transfer itu. Nah, di dalam proses content distribution, jadi artinya misalkan kalau di dalam e-business, di dalam apa distribusi konten itu ya, itu seringkali security ya, jadi perlindungan itu hanya diberikan kepada si content provider ya, jadi si penjual saja. Jadi misalkan kita punya content provider ya, jadi ini content provider, kemudian di sini adalah customer atau usernya gitu ya, ini. Oke, pembelinya. Nah, kebanyakan perlindungan itu hanya ada pada content provider, artinya ya security-nya itu ditekankan di situ, sehingga dengan menekankan semakin banyak perlindungan keamanan pada sisi content provider, akhirnya ini sampai menekan
privasi dari user, ya. Jadi user privasinya itu tidak user privasinya itu tidak terlindungi dengan baik. Nah, ini latar belakang dari munculnya ide untuk pembuatan protokol pada ini konten public use content distribution system itu tadi, ya, sehingga untuk memberikan keseimbangan ya antara perlindungan keamanan pada content provider dengan perlindungan privasi pada ini user, ya. Kita bisa lihat ya, bisa lihat di dalam praktek ya, praktek harian. Misalkan kalau kita beli sesuatu secara online, maka kita diminta untuk mengentrikan nama, kemudian mengentrikan alamat email, ya, ini email kita. Nah, kalau itu yang terjadi, maka pasti ya, pada hari-hari berikutnya di email kita itu akan penuh dengan junk email. Ya, jadi misalkan beli katakanlah buku, ya, misalkan buku online, buku digital, kemudian pada saat itu kita diminta untuk mengirimkan ini email kita, dari alamat email kita. Ini maka hari-hari berikutnya, begitu kita sudah selesai transaksi, hari-hari berikutnya misalkan kalau ada produk-produk baru yang terkait dengan yang similar dengan tadi, misalkan bukunya terkait dengan sejarah, misalkan buku sejarah, maka begitu ada muncul buku-buku baru tentang sejarah, ya maka iklan-iklan tentang buku itu akan dimasukkan ke dalam email kita, walaupun kita mungkin sudah tidak memerlukan lagi. Itu sehingga setiap hari itu akan muncul email ya yang memenuhi inbox kita, gitu ya, sehingga akan menjadi suatu junk email di situ. Nah, ini kan akhirnya apa? Akhirnya kan di satu sisi pada saat si user tadi ya, atau si customer tadi itu mengirimkan datanya tentang alamat email dan sebagainya, maka oleh si content provider ini bisa jadi ya data tadi kemudian dilanjutkan ke bagian pemasaran. Ya, jadi data tentang email kita tadi diberikan kepada bagian pemasaran, sehingga di bagian pemasaran ya akhirnya mereka menggunakan data itu. Oh, orang ini senang sejarah misalkan, jadi si customer ini senang dengan sejarah, ya maka ini akan masuk ke database mereka. Begitu ada muncul buku-buku baru tentang sejarah, maka ini akan diiklankan ke sini. Ya, yang mengiklankan bukan content provider, tapi content provider. Jadi dari user ini misalkan untuk bisa masuk itu dia mengirimkan emailnya, ya, maka data tentang email itu di forward ke bagian pemasaran. Ya, jadi marketing di sini. Nah, sehingga suatu saat kalau misalkan ada produk-produk baru yang terkait dengan ini, apa yang pernah dibeli oleh si customer tadi, maka akan ini diinformasikan ke customer lagi. Ya, sehingga dengan di sini emailnya dari user atau customer tadi ini akan semakin penuh gitu ya, ini sehingga menjadi junk email. Itu kan jadi privasi. Artinya apa? Dengan memberikan perlindungan yang kuat nih pada masalah keamanan pada content provider, maka kemudian privasi ya dari user atau customer itu tadi akan istilahnya kita itu akan dikesampingkan begitu, sehingga dengan demikian karena identitas dari customer dengan item yang dia beli itu akan selalu dihubungkan, ya, sehingga marketing itu akan melihat yang customer ini senangnya sejarah gitu, sehingga kalau misalkan ada buku-buku atau produk-produk baru terkait dengan sejarah, maka akan diberikan ke ini walaupun sudah tidak dibutuhkan lagi. Oke ya, sehingga itu privasi itu. Nah, sehingga dengan konteks itu ya, jadi konteks dengan oblivious tadi, konteks itu, maka content provider itu bisa menyediakan, nah ini misalkan dia di dalam websitenya misalkan menyediakan 5 konten tadi ya contohnya. Jadi misalkan 5 movie ya, movie pertama, movie yang kedua, movie yang ketiga, movie yang keempat, movie yang kelima, gitu ya. Nah, kemudian di sini ada user yang akan membeli gitu. Nah, misalkan dia hanya membeli
dia akan membeli 2 saja, ya, maka dia harus membayar, ya, membayar ke content provider itu untuk 2 movie, misalkan. Dia membayar 2 movie, terus, nah maka gilirannya, maka content provider itu akan memberi dia suatu kunci, ya, suatu kunci, ya, kunci dengan apa namanya, dengan kunci dengan indikator apa dengan parameternya itu adalah 53 itu. Jadi kunci. Jadi kalau dia beli 2 movie, maka kuncinya itu indikator 53, artinya kunci utama itu akan bisa dikonstruksi dengan ini apa? Dengan menggunakan 3 share, ya. Jadi dengan menggunakan 3 share itu, ya, maka dia akan bisa mengkonstruksi kunci itu, ya. Kemudian kalau dengan kunci utamanya, maka dia akan bisa decrypt 2 movie, ya. Ya, jadi, nah transaksi itu akan berakhir setelah ini. Jadi user itu membayar untuk 2 movie, kemudian content provider memberikan kunci yang sesuai, ya, kunci dengan 53 tadi. Jadi kunci dengan apa 5 share, kemudian 3 diantaranya itu bisa digunakan untuk mengkonstruksi kunci aslinya. Selesai sudah. Nah, begitu si user tadi bisa mengkonstruksi kunci utama, ya, jadi misalkan dengan mengkombinasikan 3 share, kemudian mendapatkan kunci utamanya, sehingga kalau user sudah mendapatkan kunci utama, maka kunci utama itu bisa digunakan untuk mendecrypt 2 movie yang dia pilih. Ya, 2 movie yang dia pilih. Dia tidak bisa mendecrypt lebih dari 2 movie, karena dia tadi hanya membayar untuk 2 movie, maka apa namanya, dia hanya bisa mendecrypt untuk ini dua movie saja, ya. Kemampuan user untuk mendecrypt tidak lebih dari 2 movie itu sudah merupakan faktor perlindungan keamanan bagi content provider. Mengapa? Ya sudah, karena usernya hanya beli untuk 2 movie, maka dia walaupun di sini disediakan 5 movie, maka user tadi hanya bisa mendecrypt untuk 2 movie saja, sementara yang lainnya tidak bisa dia decrypt. Ya, tidak bisa dia nikmati, dia hanya bisa menikmati 2 movie saja. Itu sudah merupakan perlindungan keamanan bagi content provider. Sementara, nah, privasi untuk user itu bagaimana? Privasi untuk user dalam rangka user memilih 2 di antara 5 movie yang mau dilihat itu sudah bukan menjadi urusan dari content provider lagi. Ya, tadi begitu user sudah bayar, kemudian content provider memberikan kunci, ya, memberikan kunci ke user, maka sudah selesai, kan? Ya, jadi user bayar, kemudian content provider berikan dia kunci, sudah selesai. Ini, ya. Untuk selanjutnya, ya, sudah tidak ada koneksi lagi antara user dan content provider. Yang selanjutnya, user merekonstruksi kunci dengan parameter yang dia punya tadi, merekonstruksi kunci. Begitu dia sudah punya kunci, maka dia hanya bisa mendecrypt 2 di antara. Ya, makanya tadi bagaimana dia bisa mendecrypt hanya 2, tidak lebih dari 2. Nah, tadi dengan konteks ini tadi, ya, jadi sehingga kan itu nanti smart card itu akan ada misalkan 5, ya. Nah, maka dia akan punya 5 pasang token di situ, ya. Jadi 5 pasang token dalam satu smart card. Misalkan ini, ya, misalkan smart card ini smart card itu dengan parameternya tadi adalah 53 ini. Jadi artinya dia nanti hanya akan bisa digunakan untuk melihat 2 konten atau 2 movie saja. Maka di sini ada pasangan-pasangan untuk fungsinya, ya, ini fungsi untuk ini, katakanlah ini untuk movie 1, kunci 1, ya, share 1, kemudian ini movie 2, kunci 2, lalu movie 3, kunci 3, kemudian movie 4, kunci 4, kemudian movie 5, kunci 5. Nah, ini adalah share, ya. Jadi artinya kunci utama, ya. Jadi di sini ada kunci utama, yakni K, itu di yang
bisa digunakan untuk membuka atau mendekrip semua movie di sini adalah kunci utama ini. Nah, kunci utama ini oleh dalam smart card itu akan dipecah menjadi 5 share. Ya. Jadi kunci 1, kunci 2, kunci 3, kunci 4, kunci 5. Nah, karena parameternya adalah 53, maka dari pecahan-pecahan ini, jadi user tidak tahu berapa K. Ya. Jadi yang dia tahu, yang dia punya hanya K1, K2, K3, K4, K5. Ya, itu ya. Nah, dengan parameter 53, maka kunci utama ini bisa direkonstruksi asalkan si user tadi mengkombinasikan 3 share. Ya, jadi minimal 3 share. Itu. Ya, jadi misalkan dia gunakan kunci kunci 1, kemudian kunci 3, kemudian kunci 4 begitu. Nah, maka kalau sudah tiga kunci ketika share yang dikombinasikan, maka dia akan bisa merekonstruksi kembali K. Ya, K itu yang kemudian bisa digunakan untuk mendekrip movie-nya. Hanya saja untuk setiap pasang fungsi di sini ini akan ada itu yang hanya bisa dieksekusi itu satu fungsi aja. Ya, tadi seperti yang tadi sudah Anda paparkan bahwa misalkan ini ya pasangan M1 dan K1, M2 dengan Q2 ya. Ini. Jadi sehingga kalau misalkan kita sudah mengeksekusi K1, maka M1 sudah tidak bisa dieksekusi, ya akan disappear. Gitu. Jadi kalau kita mengeksekusi K2, maka M2 tidak bisa. Atau sebaliknya kita bisa mengeksekusi M3, maka K3 akan disappear. Kalau ini. Nah, itu semua itu bisa dilakukan dengan menggunakan dukungan one time pad atau one time program. Ini atau one time password bisa jadi ya. Ini jadi artinya atau one time program tadi itu adalah program yang hanya bisa dieksekusi satu kali. Ya, padahal di sini kan ada dua fungsi, ya, ada dua fungsi. Ya sebenarnya masing-masing bisa dieksekusi. Tetapi kalau misalkan program yang digunakan adalah one time program OTP, maka dari di antara dua tadi hanya bisa satu yang bisa dieksekusi. Begitu ya. Sehingga dengan demikian kalau si user tadi beli untuk 2 movie, maka dia akan mendapatkan smart card dengan parameternya 53. Artinya itu tadi ya. Jadi kunci utamanya itu bisa direkonstruksi minimal dari 3 share. Itu. Nah, sehingga dengan demikian gini. Katakanlah ya. Jadi katakanlah user tadi ingin memilih ini memilih mau melihat movie 2 dan movie 5. Oke. Nah, dia akan melihat movie 2 dan movie 5. Sehingga dengan demikian 3 kunci yang harus dia kombinasikan, harus dia eksekusi itu adalah ini kunci 1, kunci 3 dan kunci 4 ya seperti tadi ya, seperti ini. Ya, karena dia ingin melihat movie 2 dan movie 5, maka dia mengkonstruksi K itu dengan menggunakan kunci 1, kunci 3, dan kunci 4. Nah, ingat bahwa ini tadi adalah OTP, one time program. Jadi yang bisa dieksekusi dari dua fungsi tadi hanya satu. Sehingga apa? Kalau misalkan fungsi untuk mendapatkan kunci yang pertama ini dieksekusi, maka apa? Maka fungsi yang digunakan untuk memanggil movie 1 ini akan disappear, nggak bisa dieksekusi. Tuh. Kalau K3 ini sudah dieksekusi, maka M3 tidak bisa dieksekusi. Kalau K4 ini bisa digunakan, maka M4 ini tidak bisa dieksekusi. Sehingga dengan demikian, si user ini bisa berhasil mendapatkan share kunci yang pertama, share kunci yang kedua, ketiga, dan share kunci yang keempat, yang kemudian dia gunakan untuk merekonstruksi K. Nah, sehingga begitu dia mendapatkan K, maka itu bisa digunakan untuk mendekrip ini, ya. Jadi bisa digunakan untuk mendekripsi movie. Nah, sekarang movie mana yang bisa didekripsi? Nah, karena tinggal ada dua pilihan M2 dan M5, maka ya berarti mau nggak mau dia hanya bisa mendekrip movie 2 dan movie 5.
Sementara movie atau konten yang lain yang sudah di-expire, ya sudah tidak bisa dieksekusi. Begitu. Ya ini. Nah, dengan model seperti ini di satu pihak si content provider itu keamanannya terlindungi karena apa? Keamanan terlindungi karena kalau si user tadi hanya membeli untuk 2 movie, maka ya itu tadi dengan protokol ini maka dia hanya bisa melihat atau mendekripsi 2 movie saja, yakni M2 dan M5. Itu nggak bisa lebih. Begitu. Nah, sehingga ya sudah pas, dia bayarnya hanya untuk 2, maka dia nanti akan mendapatkan 2. Ini adalah perlindungan keamanan untuk si content provider. Sementara untuk privasinya user bagaimana? Nah, user setelah mendapatkan smart card seperti ini, SC dengan smart card dengan parameter 53, sudah selesai. Dia beli, bayar ke content provider, maka content provider memberikan smart card yang sesuai, sudah selesai. Ya, jadi sudah tidak ada lagi koneksi, tidak lagi komunikasi antara user dan content provider. Nah, selanjutnya tinggal si user sekarang merekonstruksikan ya sesuai dengan movie mana yang akan dia tonton ya ini. Kemudian setelah mendapatkan K, lalu dia dekripsi ini, dia pilih ya movie-nya tadi. Sehingga pada saat proses tadi merekonstruksi K, kemudian dia mendekripsi movie, maka sudah tidak ada hubungannya dengan content provider. Dengan demikian maka identitas user dengan apa misalkan judul movie apa yang dia tonton itu tidak akan dikoneksikan. Artinya user di sini identitasnya dengan item yang dia konsumsi ini tidak akan dikoneksikan. Ya, sehingga dengan demikian content provider pun juga tidak punya informasi mengenai apa sih film yang ditonton oleh yang dipilih oleh usernya, nggak tahu dia. Yang penting dia sudah bayar 2 movie, sudah selesai. Lalu dia berikan kuncinya. Ini. Karena nanti dia milih movie yang mana di antara 5 itu movie-nya yang dipilih yang mana, nggak peduli dia. Ini nggak tahu. Ini, sehingga dengan demikian kan nggak punya informasi mengenai apa jenis film yang ditonton oleh si customer, maka si content provider tentunya tidak akan punya informasi yang diteruskan ke bagian pemasaran. Ya, sehingga tidak ada ide untuk misalkan, oh ini senangnya apa, nggak tahu ini, sehingga dia nggak bisa mengirimkan, apalagi mungkin bisa jadi dia tidak perlu email, ya, tidak perlu alamat email untuk bisa membeli itu, ya pokoknya dia yang penting ya seperti kita beli cash gitu ya, kita beli cash ke supermarket, masuk pilih barang, kemudian apa bayar, sudah selesai, ya kita nggak akan ditanyai oleh si kasir, namamu siapa, lalu nama kita lalu diidentikan, kita beli odol apa, lalu nama kita dikoneksikan, enggak. Jadi sudah pokoknya dia sudah ambil barang lalu kita bayar, sudah selesai. Nih sama seperti ini. Ya, kita identitas dari user ini tidak akan dikoneksikan dengan item yang dia pilih, sehingga dengan demikian privasinya itu tetap terjaga. Ya, sehingga dengan model oblivious content distribution ini atau distribusi konten secara oblivious itu dapat pertama memberikan perlindungan yang seimbang, yaitu antara perlindungan terhadap keamanan dari content providernya dan perlindungan terhadap privasi dari user. Begitu ya ini, sehingga tadi digital right management yang diperbarui tadi akhirnya ini. Jadi kita nggak perlu lagi clearing house, jadi kita hanya perlu smart card manufaktur, gitu ya. Jadi cukup begitu sudah dapat kunci ya sudah tinggal download movie-nya lalu didekrypt dengan menggunakan kunci yang sudah kita rekonstruksi tadi. Begitu ya ini. Jadi sekali lagi tidak kok istilah dari oblivious ya, ini oblivious. Nah, ini memang berasal dari ini konsep oblivious transfer yang ada di dalam kriptografi. Jadi si pengirim itu mengirimkan beberapa informasi, tapi misalkan si penerima hanya menerima
hanya bisa menerima atau memilih satu informasi. Tetapi satu informasi yang dipilih itu yang mana, itu si pengirim tidak akan tahu. Begitu. Nah, sama juga dengan seperti ini tadi, konteksnya si content provider ini menyediakan ini, misalkan di websitenya itu ada 5 movie gitu ya. Nah, content user itu hanya beli 2, lalu diberikan kunci, selesai. Ya. Nah, dari kunci tadi, lalu dia akan ini harus merelakan, ya harus mengorbankan 3 movie untuk mendapatkan kunci utamanya. Jadi kalau dia memilih 2 movie, maka dia harus mengorbankan 3 movie yang lainnya. Karena 3 movie yang lainnya itu harus disappear, harus hilang kalau misalkan share kuncinya itu kita ambil. Ya, jadi K1, K3, K4 diambil, ya, maka bisa digunakan untuk mendapatkan merekonstruksi kunci K, ya, maka kemudian akhirnya begitu gilirannya mendekripsi, maka dia tinggal ini punya movie yang kedua dan movie yang ke-5. Nah, itu konteks dari nah, sehingga dengan demikian, nah itu tadi, oke tadi Anda menyatakan ya memang kekurangannya, keterbatasannya pada ini, makanya silakan mungkin nanti Anda punya ide untuk mengembangkan itu. Misal ini tadi kan hanya misalkan kalau dia sudah mendapatkan kuncinya, lalu dia hanya bisa mendapatkan ini. Nah, sebenarnya di lanjutan dari paper itu ada bagian yang smart card yang 2 dimensi, ya. Smart card ini masih 1 dimensi aja, smart card 1 dimensi. Pokoknya dia sudah mendapatkan kuncinya, maka dia bisa melihat movie tadi. Jadi movie 2 dan movie 5 bisa dia lihat. Tetapi berapa kali dia bisa nonton, nah itu belum dibatasi. Ya, jadi 2 kali. Berapa kali dia nonton belum dibatasi. Maka pada pengembangan selanjutnya di situ di bagian kedua paper itu kalau nggak salah, itu ada ini setelah bisa mendownload atau mendekripsi M2 dan M5, maka berikutnya berapa kali mereka si user tadi bisa nonton, memplay atau memainkan. Misalkan dia beli 2 movie, misalkan 2 movie dengan 10 play. Nah ini 2M 10 play seperti itu. Sehingga kalau misalkan pertama dia tadi seperti ini, dia sudah bisa mendekripsi M2 dan M5, ya ini. Ya, dia bisa melihat M2 dan M5, maka bisa jadi 10 play-nya itu misalkan 5 kali untuk M2 dan 5 kali untuk M5. Atau bisa dia nonton M2 itu sebanyak 3 kali, M5-nya sebanyak 7 kali. Atau M2-nya 9 kali, M5-nya hanya 1 kali. Atau kalau dia lihat M2 itu sudah 10 kali, maka M5-nya sudah nggak bisa dilihat. Jadi 10P di sini lalu sudah diimplementasikan, ya. Jadi misalkan di sini misalkan X kali, ya maka di sini adalah 10 dikurangi begitu. Nah ini. Nah, itu ada dimunculkan di dalam model smart card yang 2 dimensi. Jadi selain beli berapa movie, maka kemudian dia juga akan berapa player, ya, berapa kali dimainkan, gitu. Ya, berapa kali dimainkan. Mungkin nanti, nah ini berhentinya di situ. Jadi konsep model kita berhentinya masih di situ sampai dengan berapa kali dimainkan. Mungkin itu. Ini open problem juga, mungkin silakan Anda kalau misalkan ada ide untuk misalkan selain berapa kali dimainkan, lalu mungkin juga ini durasi. Ya, artinya itu hanya boleh dimainkan mulai misalkan 10 hari, ya, atau mungkin 1 bulan, ya 1 bulan. Setelah 1 bulan lalu akan berakhir, ya nggak bisa. Akhirnya untuk mencegah juga agar si user tadi tidak menyalahgunakan. Jadi movie yang sudah didekripsi dia tidak jual lagi ke orang lain. Kenapa? Kalau misalkan ini dia dengan pembatasan 10K, misalkan 10 play, maka kan ini dia hanya bisa misalkan kalau ini M2 M3 itu totalnya itu 10 kali permainan, 10 kali dimainkan gitu ya. Nah,
Oke, katakanlah dia nyoba M2 itu dia lihat 1 kali, M1 1 kali, maka dia masih punya jatah 8. Nah, yang 8 kali itu kemudian dia jual ke orang lain. Ya, yang 8 kali dia jual orang lain. Nah, itu mungkin kalau ini masih berada di dalam konteks harga yang 10 kali permainan tadi, maka tidak masalah bagi content provider, silahkan kalau mau dijual ke orang lain. Ya, tapi maksimalnya hanya ada 8 kali lagi. Ya, hanya 8 kali permainan, sehingga kalau dia jual pun maka si pembeli tadi akan bisa melihat M2 dan M5 itu ya, misalkan M2-nya dimainkan X kali, maka ya tinggal di sini 8 dikurangi X. Begitu. Nah, yang ini mau dijual lagi silakan lagi, tapi sudah berkurang lagi. Kalau misalkan di 1 kali, nah tinggal 6 kali lagi, dia sisanya ada 6 kali lagi. Begitu ya, sehingga dengan berapa movie dan berapa kali play itu akhirnya merupakan suatu pengembangan dari model kita itu, sehingga kita memiliki model untuk smart card yang dimensi 2 ya, jadi 2 dimensi seperti itu. Nah, silakan nanti kalau misalkan coba misalkan parameter yang lainnya selain berapa banyaknya movie, kemudian berapa banyaknya play itu dikembangkan, sudah dikembangkan di dalam paper itu, mungkin juga akan diterapkan juga durasi. Ya, ini berapa lama ya. Jadi period yang digunakan, misalkan 1 bulan ya. Nah, 1 bulan. Nah, bagaimana kita bisa mengkonstruksi atau memodelkan smart card-nya untuk bisa itu nanti diyakinkan bahwa movie tadi hanya akan bisa dinikmati selama 1 bulan. Misalkan gitu ya, sehingga kalau misalkan dia itu juga akan mencegah juga si user untuk menyalahgunakannya. Jadi artinya kalau dibatasi itu kan dia harus cepat-cepat ini harus dijual ke orang lain ya. Misalkan kalau dari tidak segera dijual ya sudah 1 bulan, maka kalaupun dijual ke orang lain maka movie-nya sudah tidak bisa di-play lagi. Gitu ya. Coba nanti ini open problem ini mungkin itu tadi dalam review Anda silakan mungkin ada ide untuk Anda kalau itu yang di paper itu masih ini ya, di paper itu masih berapa banyaknya movie dan berapa kali play, pengembangannya sampai di sana ya. Jadi bagian pertama itu masih 2 kali berapa banyaknya movie, kemudian pada pengembangannya extended-nya itu berapa play gitu ya. Berapa play. Nah, mungkin nanti bisa Anda tambahkan misalkan untuk periodenya menjadi open problem. Jadi kalau misalkan untuk periodenya lalu bagaimana? Ya, jadi modelnya bagaimana? Silakan. Jadi silakan review ini Anda kembangkan ya. Jadi reviewnya Anda sempurnakan, reviewnya dengan mungkin ide-ide tadi dan open problem yang saya tadi ungkapkan yang mungkin Anda bisa memiliki solusinya begitu. Ini saya sangat tambahan di dalam review tertulis Anda yang nantinya review itu harus Anda submit nanti pada saat waktunya UTS ya. Anda submit aja review tadi ini pada waktu UTS ya. Ini pada waktu UTS itu silakan Anda ini perbaiki ya, dari dokumennya itu dalam bentuk PDF, kemudian Anda nanti akan saya buatkan ini Dropbox di ini pekan depan itu masih pekan yang ke-7, kemudian pekan ke-8. Di pekan ke-8 nanti akan ada Dropbox yang dimana Anda bisa upload ya. Jadi mengupload review Anda secara tertulis dalam bentuk PDF. Gitu ya. Okay. Berarti untuk UTS-nya itu hanya submit ini, Pak? Ya. Oh, iya. Ya, jadi submit itu, jadi saya ingin lihat ini open problemnya tadi ya. Jadi kalau misalkan memang terbatasnya di paper itu hanya untuk model kalau misalkan ini, jadi karena kalau hanya satu dimensi saja maka berapa banyak movie ya, tadi kan mentahan dari oblivious transfer tadi ya. Jadi diberikan 5, dia beli 2, yang 3 harus dikorbankan, selesai. Nah, kalau itu yang terjadi maka 2 yang dideskripsi tadi
itu bisa di karena sudah terdekripsi, maka bisa dibaca atau dilihat berulang kali seberapa, nggak terbatas gitu ya. Dan mungkin juga kopinya bisa dijual ke orang lain. Nah, sementara si content providernya kan nggak bisa ngeklaim gitu ya. Gitu. Jadi karena itu sudah dibeli, sudah di-download, lalu user tadi bisa bisa menjualnya ke banyak orang gitu. Sementara pemilik content provider aslinya nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, akhirnya begitu ide itu ada permasalahan seperti itu, lalu kemudian ada extended tadi dikembangkan. Bagaimana kalau ini dikembangkan sampai berapa play? Itu ya, sampai berapa play sehingga akhirnya nggak bebas ini. Ya, kalau dia sudah nonton, misalkan dia beli untuk 10 play, dia sudah nonton 2 kali, ya berarti tinggal 8. Dia nonton 4 kali, ya tinggal 6 gitu ya. Maka yang dia jual ke orang lain itu ya tinggal 6 kali play saja ini. Setelah itu akan rusak, disappear. Seperti itu. Nah, itu yang konteks extended smart card tadi ya, jadi hanya sampai pada berapa kali play ya, jadi berapa kali memainkan gitu. Nah, maka mungkin ada indikator parameter yang lanjutannya mungkin ya, untuk menutup lagi supaya tidak terjadi penyalahgunaan, dijual lagi ke semakin banyak orang ya, karena sempitkan lagi misalkan untuk berapa, 1 bulan okay. Sehingga kalau sudah selesai 1 bulan, maka ini akhirnya begitu sudah lebih dari 1 bulan dia mau jual, sudah nggak bisa lagi ya. Jadi distribusi nggak bisa lagi, sehingga nggak akan bisa digunakan untuk mengambil keuntungan lagi. Itu sehingga aman lah di sini bagi si content provider. Punya content provider sudah menghitung itu, jadi cost-nya berapa. Jadi kalau misalkan sampai misalkan 10 kali play itu, nah ini akhirnya cost-nya itu berapa, itu nanti akan diinclude-kan pada harganya pasti gitu. Oke, jadi sehingga kalau sampai 10 kali ya ini nggak akan rugi kan. Itu. Atau mungkin kalau dimungkinkan untuk jangka waktu 1 bulan, nah itu tentunya juga nanti akan si content provider juga akan menghitung berapa biayanya kalau misalkan itu mau diputar terus movie-nya itu selama 1 bulan. Ya, 10 play digabung dengan 1 bulan. Ya, nggak bisa lebih dari itu. Setelah 1 bulan sudah selesai. Ya, sama seperti kalau kita beli pulsa gitu ya. Habis nggak habis, misalkan kalau berlakunya 1 bulan ya hangus gitu, ya nggak dipakai tadi hangus. Gitu. Ya, itu juga coba nanti kalau misalkan parameter untuk time, parameter untuk waktu itu ditambahkan. Nah, kira-kira bagaimana idenya? Ya, jadi bagaimana kira-kira idenya untuk menyempurnakan ini tadi protokol yang sudah diajukan dalam paper saya itu. Oke ya, ini jadi nanti silakan ini coba nanti dikembangkan, lalu tulisannya diperbaiki, lalu oh ya tadi tentang jadi ketidakkonsistennya di dalam penggunaan terminologi antara user dan customer gitu ya. Oke, sebenarnya mungkin itu sebagai suatu koreksi juga ya, tapi sebenarnya kalau kita bicara customer itu kalau misalkan kita berbicara pada konteks misalkan pada tadi content distribution systemnya tadi ya, pada konteks itu, sehingga tapi di dalam terminologi dalam konsep kriptografinya kita hanya provider dan user gitu aja. Nah, sementara di sini kita ada content provider dan mungkin ada pembelinya itu customer. Nah, customer itu kan ada di modelnya terminologi yang ada di modelnya DRM tadi, Digital Rights Management-nya tadi, itu dia pakai customer di situ. Ya mungkin nanti bisa nanti kalau misalkan itu harus dikonsistenkan, itu kita bisa konsistenkan itu. Oke, ada pertanyaan dari sini, silakan. Itu Pak. Dalam? Berarti
konsep berbagi skema Samir sama yang biasa sama yang oblivious transfer itu beda, Pak? Begini. Bukannya berbeda tentang apa konsepnya berbeda, tetapi penggunaannya. Jadi coba saya share lagi. Jadi intinya ini, di ranah kriptografi yang dalam secret sharing scheme yang kemarin yang Anda mungkin sudah lihat videonya, secret sharing scheme ya, skema berbagi rahasia. Nah, di dalam kriptografi, nah di dalam implementasi kriptografi itu kan ada ini. Jadi kalau salah satu implementasinya itu adalah pada secret sharing scheme ya, pada materi kita yang lalu. Nah, secret sharing scheme itu kemudian kita bisa lihat di sini dasar yang digunakan untuk secret sharing scheme itu tadi. Ya, jadi Samir tadi ada secret sharing scheme tadi. Jadi ada konteks itu. Ya, jadi implementasi skema berbagi rahasia. Ya, jadi ini pada implementasi. Ini adalah secret sharing scheme. Nah, salah satu secret sharing scheme-nya itu adalah yang dikembangkan oleh Samir. Ada yang lainnya sih sebenarnya yang populer itu adalah protokol atau algoritma yang dikembangkan oleh Samir. Nah, konteks secret sharing scheme ini yang kemudian nanti bisa dikembangkan untuk menjadi sebuah konsep oblivious transfer. Nah, oblivious transfer. Jadi oblivious transfer ini sebenarnya menggunakan ini alat yang digunakan atau tools yang digunakan oleh oblivious transfer itu adalah ini secret sharing scheme-nya Samir. Ya, ini sehingga di oblivious transfer ini adalah suatu protokol. Ya, jadi ini sebagai tools-nya. Ya, jadi ini sebagai tools-nya yang digunakan di dalam protokol ini. Protokol oblivious transfer. Di dalam protokol oblivious transfer itu ya tadi ya, jadi misalkan ada orang yang ngirim misalkan OT21 berarti orang ngirim pesan sebanyak 2, tapi penerimanya hanya bisa memilih 1, tapi 1 yang dipilih itu tidak bisa diketahui oleh si pengirim ya. Atau tadi OT53 ya, berarti atau 52 ya, sehingga yang dikirimkan 5 pesan tapi yang bisa dipilih oleh si user itu adalah atau penerima itu adalah 2 itu, sehingga dengan demikian tapi yang 2 yang dipilih oleh si user itu tidak sampai diketahui oleh si pengirim, itu oblivious transfer ya, sehingga dengan demikian itu. Nah, akhirnya di kriptografi sudah ada ini ya, pada konsep kriptografi implementasinya ada secret sharing scheme yang dikembangkan oleh Samir, yang ini kemudian digunakan sebagai tools untuk mengembangkan suatu protokol oblivious transfer. Nah, ini yang Anton dan kawan-kawan tadi ini mengembangkan yang OT tadi ini digunakan untuk oblivious content distribution system. Nah, ini implementasi ya. Jadi ini adalah protokol pada content distribution system ya, pada misalkan e-business atau apa ini ya. Jadi implementasinya pada misalkan pada e-business. Oke, jadi electronic business. Jadi jual beli online ya, seperti itu. Nah, ini OJDS. Ini untuk mengembangkan protokol OJDS. Nah, ini yang saya dan kawan-kawan itu tulis di sini di paper itu adalah ini. Yang ini tujuannya ya, di mana ini adalah tujuannya ini untuk ini improvement DRM, right management. Jadi tadinya digital right management yang tipikal, yang tradisional itu ada melibatkan clearing house, tetapi DRM yang hasil ini pengembangan dari protokol OJDS ini, Oblivious Content Distribution System, itu adalah DRM yang hanya melibatkan
ini apa smart card manufacturer, ya nggak perlu ada clearing house. Ini seperti itu. Nah, oke ya, jadi tadi apa pekerjaan kita ya, jadi pekerjaan kita di paper itu adalah daerah itu tadi ya. Jadi mana tadi? Oke, jadi jadi pekerjaan saya dan teman-teman itu di sini. Nah, ini areanya ya, di paper itu areanya itu. Sementara yang di kriptografi itu konsep dasarnya sudah ada. Jadi sekali lagi dalam kriptografi ya, implementasi dari kriptografi tadi ada ini. Nah, salah satunya adalah secret sharing scheme yang dikembangkan oleh Samir. Nah, secret sharing scheme itu kemudian dijadikan sebagai tools untuk mengembangkan sebuah protokol yang namanya oblivious transfer, di mana protokol oblivious transfer ini adalah protokol di mana pengirim pesan itu bisa mengirim lebih dari satu pesan, tetapi yang menerima itu mungkin hanya bisa menerima satu pesan. Tapi satu pesan yang diterima oleh si penerima tidak sampai dimengerti atau tidak sampai diketahui oleh si pengirim. Itu namanya oblivious tadi, maka diterjemahkan jadi tidak sadar, tapi jangan diterjemahkan, itu akan jadi lucu nantinya kan. Nah, tetap saja pada oblivious ya, jadi tetap saja pada oblivious ini. Nah, ini sudah ada di konsep di kriptografi ini sudah ada. Ya, kemudian saya dan teman-teman itu kemudian mengembangkan ini ya. Jadi dalam ranah kita ingin memperbaiki konsep dari digital right management ya. Jadi bagaimana digital right management tadi tentunya di bagian awal dari paper tadi sudah kita deskripsikan tentang bagaimana kelemahan dari digital right management itu ya. Ini apa saja yang menjadi kelemahan-kelemahan tadi. Nah, untuk mengatasi kelemahan dalam digital right management, lalu kita menyusun sebuah protokol yang namanya Oblivious Content Distribution System. Nah, Oblivious-nya tetap kita gunakan untuk merefer pada ini Oblivious Transfer yang di sini, tetap istilahnya tetap kita gunakan di sini menjadi Oblivious Content Distribution System. Ini implementasi protokol di dalam sebuah bisnis yang nantinya bisa digunakan untuk meningkatkan kemampuan dari suatu digital right management itu. Jadi, nah tadi ada beberapa parameter ya. Jadi tadi berapa yang terbatas juga di sini tadi masih terbatas tentang ada hanya 2 parameter yang digunakan di sini. Yang pertama berapa movie-nya ya, dan kemudian berapa play-nya saja. Ya, yang masih menjadi open problem, misalkan silakan nanti Anda punya ide, misalkan open problemnya adalah period waktu time ya, berapa lamanya ya, misalkan diberi waktu 1 bulan ya. Maka walaupun dia beli 10 play misalkan, kalau misalkan belum sampai, misalkan baru memainkan 5 kali ternyata sudah lebih dari 1 bulan, ya berarti sudah hangus. Itu kalau seperti ini ya. Ini jadi dibatasi dengan waktu. Ini masih belum tercover di dalam paper tadi. Ya, di paper tadi hanya masih mengcover ini. Begitu. Ya, jadi bukan berbeda, tetapi kita kalau kita gambarkan, kita lihat seperti ini. Dalam kriptografi ada secret sharing scheme, ya, konsep ini yang dikembangkan oleh Samir. Nah, konsep ini dijadikan sebagai tool untuk mengembangkan protokol Oblivious Transfer. Nah, protokol Oblivious Transfer itu yang kita gunakan untuk membangun protokol OCDS ini untuk mengembangkan ini, lebih meningkatkan kemampuan dari digital right management. Oke, saya kira itu gambarannya, itu peta konsepnya. Yang mungkin lebih jelas lagi ya. Sekarang jadi lebih terbuka lagi tentang apa sih sebenarnya, apa yang ada di dalam kriptografi, kemudian pengembangannya itu di mana, lalu paper itu nanti bicaranya di ranahnya mana, itu bisa terlihat. Ada pertanyaan lagi, silakan. Kalau misalkan ya Pak, misalkan ada filmnya itu ada 5, terus ada konsumen beli 1, kan berarti nanti dia akan dapat 4 share kunci nih. Nah, jadi gini. Jadi kalau misalkan tadi kan
katakanlah misalkan si content provider itu punya 5 movie ya, punya 5 movie ya. 5 movie. Lalu 5 movie itu dienkripsi, jadi dalam bentuk enkripsi ya. Jadi sehingga belum bisa ditonton secara langsung oleh si customer. Jadi dia masih terkunci. 5 movie tadi terkunci, lalu dia upload di websitenya ini. Nah, karena sudah diupload di website, maka semua orang kan bisa download. Nah, tapi kalau download yang didownload kan berupa movie yang masih terenkripsi, gitu ya. Jadi belum terbuka. Nah, untuk membukanya perlu kunci. Nah, sebenarnya yang dibeli oleh si customer tadi adalah kuncinya. Yang dibeli adalah dia beli kunci. Saya mau beli ini beli 2 movie. Ya, maka oleh si content provider diberi kunci dengan parameternya 53. Artinya 5 tadi share-nya tadi yang disematkan pada masing-masing movie tadi ada satu share yang berkorespondensi itu ya, dari setiap movie ada satu kunci share ya, setiap movie ada satu kunci share seperti itu. Nah, tetapi untuk memanggil kunci yang ada pada movie tadi itu kan kemudian menggunakan fungsi get key tadi ya, get key. Nah, sehingga kalau dengan menggunakan parameter 53, maka untuk mendapatkan kunci utama, maka dia harus mengombinasikan 3 share ya, 3 share kunci. Nah, untuk mengombinasikan 3 share kunci, maka dia harus mengorbankan 3 movie yang tidak akan ditonton. Karena supaya nanti kunci yang tersemat itu akan bisa diekstrak ya. Jadi, nah kalau ini kuncinya sudah diekstrak, maka movie-nya akan disappear ya. Itu sehingga 3 tadi itu bisa digunakan untuk rekonstruksi kunci. Nah, kunci yang sudah hasil rekonstruksi tadi bisa digunakan untuk melihat kunci movie lain yang belum disappear, belum hancur. Itu. Nah, oke, sehingga nanti kalau misalkan dia hanya beli 1 movie aja ya, ya berarti nanti si content provider akan beri dia kunci dengan parameternya 54. Ya, jadi dia harus mengkonstruksi kunci utamanya itu dengan 4 share ya. Untuk mendapatkan 4 share, maka dia harus mengorbankan 4 movie yang dia tidak lihat. Tuh, ya, sehingga begitu sudah dapat konstruksi, maka dia baru hanya mendapati 1 movie yang belum dia belum dikorbankan tadi. Begitu. Oke, mungkin sudah bisa memberikan jawaban. Oke, sudah Pak. Oke, ya. Jadi silakan nanti untuk reviewnya diperbaiki lagi ya. Jadi reviewnya diperbaiki lagi mengenai tentang apa tujuan dari penelitian itu, kemudian bagaimana latar belakangnya, tujuannya apa, kemudian hasilnya bagaimana, ya itu. Lalu kemudian komentar Anda tentang paper tadi. Jadi bagaimana kelebihan kekurangannya dan mungkin Anda punya ide untuk bagaimana pengembangannya. Dari protokol yang sudah diajukan tadi, mungkin akan ada pengembangan lagi untuk ke depannya. Mungkin Anda punya ide untuk pengembangan protokolnya. Dan itu silakan nanti 2 minggu lagi ya berarti ya, 2 minggu lagi untuk bisa di upload. Ya. Oke. Baik, silakan nanti informasi ini juga disampaikan kepada teman Anda siapa? Pak Faris, Pak Hafiz ini. Nah, itu coba diinformasikan. Jadi pekan depan dia giliran dia untuk presentasi. Ya, akhirnya dia juga nanti harus misalkan kalau ada perbaikan ya harus memperbaiki reviewnya ditulis sama nanti berbarengan pada pekan ke-8 itu sudah harus disubmit ya, sebagai ujian pengganti ujian tengah semester. Oke. Ya, saya kira untuk hari ini saya cukupkan sekian ya. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat siang. Selamat siang.